Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikmandika Nur Syafatullah dengan NIM 24011010700509 dari kelas SI 204 Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Aditya M. Mahaswara, Shum MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu anger management, serta mengelola emosi dalam kehidupan manusiawi. Mari kita mulai pembahasannya. Berikut adalah konten yang akan saya bahas di video kali ini. Pertama, pembuka. Kedua, apa itu amarah. Ketiga, penyebab amarah. Keempat, dampak amarah. Kelima, prinsip estetika humanisme. Keenam, strategi mengelola amarah. Ketujuh, studi kasus. Ke-8 dan penutup. Apa itu amarah? Marah adalah emosi yang pasti kita alami sebagai manusia. Kita tidak bisa lepas dari rasa kecewa, terluka, dan tersinggung. Namun yang membedakan seorang yang dewasa secara emosional dengan yang tidak adalah bagaimana ia merespon rasa marah tersebut. Dalam estetika humanisme, kemampuan mengelola amarah bukan hanya soal menghindari konflik, tetapi juga soal memperindah hubungan antar manusia dengan menempatkan martabat dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan amarah? Amarah adalah respon emosional terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau frustasi. Amarah bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk fisik seperti membanting barang atau memukul, bentuk verbal seperti berteriak atau mengumpat, atau bahkan bentuk internal seperti memendam kemarahan secara diam-diam. Yang penting untuk kita sadari adalah amarah bukanlah emosi yang buruk. Ia menjadi masalah ketika kita tidak tahu cara mengendalikannya. Nah, apa sih penyebab amarah itu? Nah, dari sumber yang saya baca, amarah itu penyebabnya bisa datang dari 3 sumber, yaitu 1. Faktor internal seperti kelelahan, stres, atau gangguan mental. Misalnya, ketika kita sedang kurang tidur, hal kecil saja bisa memancing emosi. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Konflik antar individu, perlakuan tidak adil, atau tekanan sosial juga bisa memicu amarah. Yang ketiga adalah faktor kognitif. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan atau kita merasa terancam secara psikologis, memahami akar amarah adalah langkah pertama untuk bisa mengelolanya dengan baik. Nah, sebelumnya tadi ada penyebab, sekarang ada dampak amarah tak terkelola. Dampak yang pertama adalah hubungan sosial bisa rusak, baik itu di keluarga, sekolah, ataupun di tempat kerja. Yang kedua, amarah bisa menyebabkan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Yang ketiga, dari sisi kesehatan, amarah kronis bisa meningkatkan tekanan darah dan memicu penyakit jantung. Dan yang tak kalah penting lagi, muncul penyesalan. Seringkali kita menyesal hal-hal yang kita katakan atau lakukan saat lagi marah. Oleh karena itu, manajemen amarah adalah kebutuhan, bukan pilihan. Prinsip estetika humanisme. Nah, sekarang kita hubungkan ke nilai estetika dan humanisme. Estetika bukan hanya tentang keindahan visual, tetapi juga tentang keindahan perilaku manusia. Humanisme menekankan pentingnya menghargai martabat, nilai, dan emosi setiap individu. Saat kita mengelola amarah dengan baik, kita sedang menerapkan prinsip estetika dalam relasi sosial. Kita menciptakan keindahan dalam komunikasi, dalam penyelesaian konflik, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Nah, setelah itu sekarang adalah strategi mengelola amarah. Lalu bagaimana sih cara kita mengelola amarah? Berikut beberapa strategi dasarnya. Yang pertama adalah kita tarik napas dalam-dalam. Ini adalah cara paling sederhana tetapi sangat efektif untuk meredam emosi. Yang kedua adalah tunda reaksi. Berjeda sebelum merespon sesuatu yang memancing amarah kita. Jadi kita harus mikir dulu sebelum kita melakukan apa yang ingin kita lakukan saat marah itu. Yang ketiga, ubah sudut pandang, atau istilahnya reframing. Coba lihat situasi dari kacamata orang lain, jangan dari isi hati sendiri gitu. Yang keempat, gunakan bahasa yang asertif bukan agresif. Sampaikan apa yang kamu rasakan dengan jelas tapi tetap sopan.
Ada juga teknik tingkat lanjutnya untuk kamu yang ingin melangkah lebih jauh lagi. Ini beberapa pendekatan lanjutan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah self awareness. Kenali tanda-tanda awal ketika kamu mulai marah, seperti detak jantung naik atau suara jadi tegang. Yang kedua adalah self regulation. Belajar menahan diri dan memilih reaksi yang lebih matang ketika kita mendapat perasaan marah tersebut. Yang ketiga adalah empati. Coba pahamin alasan dibalik perilaku orang lain itu. Mungkin mereka juga mengalami situasi internal yang tidak bisa mereka ceritakan ke orang lain, dan kita menjadi bahan lampiasannya gitu ke kita. Bisa jadi mereka mengalami hal yang tidak kita ketahui intinya. Nah, selanjutnya ini saya ada studi kasus sedikit tentang mengelola amarah di tempat kerja. Nah, mereka adalah seorang karyawan yang dimarahi atasan secara terbuka dalam rapat. Dia merasa dipermalukan dan ingin balas. Namun, Raka memilih lebih untuk tenang, mencatat ya semua yang dikatakan, lalu mengajak atasannya berbicara secara pribadi. Dengan tenang, Raka berkata, "Saya paham kritik ya, tapi saya merasa kurang nyaman dimarahi di depan tim." Hasilnya, atasan menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Hubungan mereka justru jadi lebih baik. Dari sini kita belajar bahwa mengelola amarah tidak membuat kita lemah, justru menunjukkan kedewasaan dan integritas. Penutupnya, kesimpulannya adalah marah itu manusiawi, tapi cara kita marah menentukan siapa kita sebenarnya. Dengan belajar mengelola amarah, kita sedang berindah hidup, kita menjaga relasi, kesehatan, dan juga integritas pribadi. Dalam nilai estetika humanisme, mengelola amarah adalah sebuah seni. Seni menjadi manusia yang penuh kesadaran dan kasih. Sekian saja, terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, subscribe jika kamu merasa video ini berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nama saya Iqbal Nur Safatullah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah estetika humanisme kelas SI 204. Sampai jumpa dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.